sebelum kita belajar, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik, sekarang Ibu cek kehadirannya ya. Metri, hadir Bu. Fajri, hadir Bu. Fatima, hadir Bu. Sermila, hadir Bu. Iman, Hadir Bu. nah baik, hari ini hadir semua ya. Iya Bu. Nah, sebelum melangkah ke materinya, untuk materi yang lalu ada yang masih ingat tidak? Ibu, apa? Metabolisme. Ya, metabolisme pasti tidak terlepas dari bantuan enzim yang sebagai kataalisator. Nah, pertanyaan Ibu, enzim itu terbuat dari apa sih? Ada yang bisa jawab? Oh, Fajri. Protein. Ya, protein. Nah, pertanyaan selanjutnya, protein itu dihasilkan di mana sih? Protein itu disintesis melalui DNA membentuk RNA dan bentuklah protein. Wah, beri aplaus untuk teman. Setelah tadi intermezzo kita mengenai pelajaran minggu lalu. Nah, untuk kali ini itu kita akan mempelajari mengenai gen, DNA, dan kromosom. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari gen, DNA, dan kromosom yaitu peserta diharapkan mampu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom dalam proses penurunan sifat pada makhluk hidup. Nah, seperti yang kalian ketahui pasti setiap orang di dunia itu memiliki perbedaan dari segi bentuk muka, warna kulit, serta warna mata. Nah, coba anak-anakku identifikasi gambar di atas mengenai perbedaan yang ada di atas. Nah, berdasarkan identifikasi kalian, ada yang bisa menyebutkan perbedaan-perbedaan apa saja yang ada yang terdapat dalam gambar di atas? Saya Bu, Ya, Fatima. yang pertama itu rambutnya. Nah, Ada yang lurus, ada yang keriting. ya, beri aplaus ya semuanya. Selanjutnya ada yang bagus lagi. Bu. Nah, dari gambar ini di atas itu dapat dilihat perbedaan warna kulitnya. Nah, ada yang warna hitam biasanya itu pada orang timur, sedangkan warna kulit yang lebih cerah itu pada orang barat. Nah, beri aplaus. Nah, dari semua yang kalian paparkan itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya itu apa yang membuat perbedaan tersebut? Mulai dari segi warna rambutnya, warna matanya. Ya, siapa yang ingin menjawab? Saya Bu Fajri. Ya, itu semua dipengaruhi oleh gen. Ya. Nah, baik anak-anakku, untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai gen, kromosom, dan DNA, silakan simak video berikut yang akan kita tampilkan. video di atas itu akan membagi kalian ke kelompok-kelompok kecil untuk selanjutnya mengerjakan RPD. Nah, untuk
dibagi menjadi kelompok 1, kemudian ini untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya itu akan membagikan SKPD untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi di atas. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan, terlebih dahulu anak-anakku akan ibu sajikan mengenai permasalahan di kehidupan sehari-hari mengenai DNA, gen dan kromosom, misalnya pada analisis forensik untuk mengetahui pelaku kriminal. Nah, kita akan mulai video di atas. Selanjutnya aku berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab LKPD yang ibu bagikan berdasarkan hasil tayangan video di atas. Berdasarkan hasil diskusi kalian, ibu ingin satu perwakilan kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Siapa yang ingin memaparkan? Ya, Netri, silakan maju ke depan. Baik, jadi dari hasil diskusi kami, jadi masalah yang ditampilkan pada masalah ini mengenai bagaimana keterkaitan antara gen, kromosom, dan DNA pada analisis forensik. Nah, jadi antara keterkaitan antara ketiganya itu, gen itu adalah bagian dari DNA karena segmen DNA ini akan membentuk gen. Nah, selanjutnya gen itu akan sampai membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari DNA yang terangkai secara bersambung dan membentuk spiral dan berasosiasi pada protein. Nah, jadi itu hasil dari kelompok kami yang sudah kami diskusikan. Terima kasih. Ya, baik. Beri hapus untuk teman-temannya di atas. Baik, silakan duduk kembali. Baik, anak-anakku, ada yang ingin bertanya atau ada yang belum dipahami mengenai materi kita pada hari ini serta dari hasil presentasi kelompok 1 tadi? Sudah jelas, Ibu. Ya, baik. Nah, berdasarkan hasil diskusi kalian mengenai tayangan video di atas, Ibu ada pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah DNA ini bisa digunakan sebagai alat bukti forensik? Bisa, Bu. Ya, alasannya apa? Yang pertama itu karena ada sidik jari, yang kedua itu karena ada gen dari rambut. Nah, iya betul sekali jawaban dari Sarmila. DNA ini bisa dijadikan sebagai alat bukti forensik untuk membuktikan kasus kriminal karena sidik jari itu pasti berbeda-beda setiap orang sehingga mudah diidentifikasi. Kedua, gen pada rambut itu juga bisa diidentifikasi menggunakan alat-alat canggih. Sebelum Ibu menutup kelas pada hari ini, ada yang bisa menarik kesimpulan mengenai materi yang kita pelajari hari ini? Saya Bu, ya materi ya, jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari pelajaran hari ini yaitu gen, kromosom dan juga DNA itu dapat mempengaruhi perbedaan antara sesama manusia, model kulit, bentuk wajah, warna mata dan lain sebagainya.
lainnya. Itu dan terima kasih. Nah, itulah lagi kesimpulan yang telah dipaparkan oleh temannya Pak Jerry. Nah, untuk materi selanjutnya atau materi di depan itu kita akan mempelajari mengenai struktur DNA. Sebelum kita menutup kelas pada hari ini, Ibu membuat tugas untuk kalian di rumah, yaitu membuat